penampilan dibandingkan dengan peserta sebelumnya, saya tidak perlu sampaikan karena tadi saya sudah menurut tahun dia tidak buang-buang waktu. Tapi ada satu bilang dan saya temukan di CCTV beliau, kita berarti penampilan di sini. Wah, dan ternyata dia punya bilang TTS TBS. Saya tahu apa itu TTS TBS. Tidak takut susah tetapi bisa sukses. Itu adalah Bapak Saud Sitompul. Luar biasa. Lalu ada yang sepertinya juga belum ada di situ ya, kebijakan kebijakan. Beliau juga memegang nilai non sukses without success. Tidak ada kesuksesan tanpa tanggung menghadapi penderitaan. Luar biasa. Kalau saya lihat luar biasa dari orang beliau sampai ke perguruan tinggi, tapi itu nanti memakan waktu yang banyak. Pak Saud persediaannya pada kesempatan ini sanggup sampai dengan pukul 5. Bagaimana kita Bapak Ibu? Pada sampai pukul 2 ya. Ya, tapi kita sesuai jadwal saja sehingga tidak akan ada waktu untuk panjang jangka ya. Itu sambil berjalan saja. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan langsung saja ya. Dan tidak ada sesi tanya jawab. Akan langsung saja pada saat selalu menyampaikan apa ini. Untuk itu saya pamit dulu ya, untuk segera memberikan materi kita. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak Ibu. Bolehkah kiri kanan salaman sambil tertawa tanpa alasan? Salaman. Ayo salaman, salaman. Coba salaman kiri kanan. Ayo. Coba. Ayo. Coba katakan, hai sahabat. Semua, hai sahabat. Hai sahabat. Kunci mengajar, berapapun gajinya, tetap gembira. Coba katakan, hai sahabat guru. Begitu pertama datang, ciptakan suasana motivasional. Coba goyang pundaknya, hei sahabat. Coba goyang yang di samping, goyang. Hei sahabat. Hei sahabat. Kenapa muridmu susah menangkap penjelasanmu? Karena engkau tegang. Mengajar harus ceria ya. Tepuk tangan dulu untuk ketulusan kita, luar biasa. Karena mengundang orang awam. Saya awam dalam teologi ya. Tepuk tangan juga untuk Ibu Suster Agnes. Tadi luar biasa spiritualitasnya. Tepuk tangan untuk Bapak kita yang sangat selalu energi, namanya Pak Sutarno. Tepuk tangan untuk kepala sekolah. Yang meriah, tepuk tangan untuk guru. Tepuk tangan untuk karyawan. Oke. Semua angkat tangan. Saya mau wajah-wajah di sini tolong wajah ceria ya. Kan dapat spiritualitas ya. Tandanya orang tinggi SQ-nya, wajahnya selalu memancarkan keceriaan. Coba goyang pundaknya. Hei sahabat. Kenapa engkau tegang selama ini? Dominan IQ daripada SQ. Pasti tuh. Perhatikan orang. Semakin tinggi IQ, boleh perhatikan Bapak Ibu. Semakin tinggi IQ tanpa SQ, semakin egois.
Egois. Semakin egois. Jadi siapa yang egois, saya pastikan SQ-nya rendah, IQ-nya tinggi. Oh ya, nggak bisa dibohongi. Tapi kalau IQ, dasarnya SQ selalu berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Guru mulai hari ini harus MPD, manajemen positif disiplin. Manajemen positif disiplin. Tidak ada sanksi, yang ada adalah reward. Itulah SQ. Itulah spiritualitas 9 buah roh ya. Galatia 5 ayat 22 23 ya. Salaman dulu salam. Hai sahabat. Kalau engkau masih marah-marah kepada murid, tolong baca 7 kali Galatia 5 ayat 22 23. Iya. Galatia 5 ayat 22 23. 9 buah roh, itulah namanya MPD, manajemen positif disiplin. Coba pegang kepala. Ayo. Coba kepala. Hai sahabat. Tadi saya amati, sangat menikmati materi pertama dan materi kedua. Karena tadi waktu menerima, yang bekerja adalah rohmu. Rohmu yang bekerja. Iya. Hati-hati Bapak Ibu. Tolong sadar, karakter kita sudah ada. Itu persoalan. Karakter kita sudah ada. Ingat, gampang melihat karakter. Kepala kita ini bagaikan teko. Coba katakan, pegang kepala. Hai sahabat, kepala kita ini bagaikan teko. Apa yang diisi di teko, itulah yang keluar. Kalau diisi air putih, nggak mungkin keluar kopi. Benar nggak? Artinya, Bapak Ibu, di kepala kita ini ada yang negatif, ada yang positif. Betul? Di kepala kita ini, mulai sejak dalam kandungan, ada yang negatif, ada yang positif. Sampai sekarang. Sadar nggak? Coba katakan sadarlah. Sadar. Coba goyang dulu. Sadarlah. Katakan, hai sahabat. Jadi, kalau selama ini engkau mengeluh di mana? Mardiwaluya, yang keluar pikiran negatifmu. Benar nggak? Iya. Idealnya ya, dari sisi SQ, idealnya adalah semakin lama mengajar bekerja di Mardi Waluyo, semakin bersyukur. Itu yang benar, linear antara spiritualitas dengan rasionalitas. Hati-hati, dua kemungkinan. Makin lama sebagai guru, semakin humble, rendah hati. Yang kedua, semakin feodal. Coba goyang pundaknya. Coba katakan, hai sahabat, yang mana engkau di antara kedua itu? Harus semakin rendah hati. Sederhana menalarnya. Bekerja, mengajar
Di marbi waluya adalah, katakan waluya, berkat, sama-sama, berkat, berkat, berkat dari kata grace, gratia, gratis. Jadi kita bisa mengajar di yayasan kita ini adalah special grace bagimu Bapak Ibu. Ada orang melamar, tidak diterima, engkau diterima. Engkau diterima, yang lain tidak. Maka tolong sadar, bekerja di yayasan kita ini adalah rahmat, sama-sama, rahmat. Maka materi kita adalah membangun etos kerja profesional. Selamat pagi. Selamat pagi. Cuma katakan, hai sahabat. Kalau orang pakai nalar, pasti protes. Sudah sore ini Pak Saud. Nalar. Oke. Kalau saya katakan kepada Bapak Ibu selamat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat. Oke, selamat pagi. Kalau tidak ikut tangannya belum bertobat. Oke, tangan begini Bapak Ibu ya. Tangan begini. Tangan begini. Oke. Oke, kalau saya katakan selamat pagi, Bapak Ibu pagi, 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 semangat. Oke, selamat pagi. Coba katakan, hai sahabat. Semangat dari kata spirit, antusias, enteos, di dalam teos Tuhan. Siapa guru bersemangat, dia hidup dalam roh Tuhan. Jadi kawan, kalau selama ini kadang-kadang kau kurang semangat, kau tidak hidup dalam roh Tuhan. Benar nggak, suster? Benar. Maka teman-temanku semua, tolong jangan diterima materi ini dari intelektual, nggak nyambung. Tapi dari mana? Spiritual. Tidak masuk di akal, tapi masuk di hati ya. Betul ya? Betul? Hai sahabat, kalau engkau kepanasan, berarti terjadi pembakaran. Ya, Bapak Ibu, materi ini saya bagi 3. Seorang guru harus bisa mengidentifikasi masalah. Harus bisa. Kalau guru tidak bisa merumuskan masalah, bagaimana dia menawarkan solusi? Masalah ialah perbedaan antara harapan dengan kenyataan, kan? Ya. Di sini yang hadir tidak hanya guru, dokter, perawat, karyawan. Oke, angkat tangan. Angkat tangan semua. Hai sahabat. Tepuk tangan untuk dokter, untuk suster, untuk perawat, dan karyawan. Kita anggaplah itu guru semua. Guru merawat ya. Betul ya? Guru merawat kan? Pertama, tolong teman-temanku harus tahu masalah di sekolah apa. Yang kedua, solusinya apa? Solusi kalau ada masalah jangan pakai otak, pakai iman. Maka solusi kalau ada masalah andalkan iman. Andalkan apa? Iman. Tidak bisa diprediksikan, tapi imanmu bisa menembus apa saja. Orang beriman bisa memindahkan gunung. Matius 17:20. Bila sebiji sawi imanmu, gunung bisa kau pindahkan. Itu metafor. Metafor. Artinya betapa dahsyatnya kalau beriman ya. Sesulit apapun, selambat apapun murid menangkap, kalau kau beriman pasti bisa. Membuat pintar ya.
Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengajar? Tapi karena materinya terbatas, nanti kopinya lebih dikasih ya. Bagaimana kita mengajar sebenarnya? Tidak hanya etos ya. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, etos. Yang ketiga, metode mengajar. Banyak sekali metodenya. Saya sudah buatkan di apa? Karena saya kan banyak juga kasih seminar di guru-guru kan. Tapi saya itu adalah pendidikannya bukan teolog. Saya dari UI. Pasca sarjana UI. Saya orangnya pintar. Kenapa pintar? Saya selalu berdoa, juga kepintaran dari Tuhan, dan gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri. Dibayar terima kasih, tak dibayar terima kasih, Tuhan pasti membayarnya. Hidup adalah BTS, bank tabungan surga. Kalau belum level itu kita sering stres ya. Maka motivasi mengajar bukan karena uang. Sepakat ya? Semua orang butuh uang, tapi jangan uang penggerak ya. Bukan ingin dihormati, ingin dipuji. Secara psikologis orang ingin dihormati, tapi bukan kebutuhan itu. Tapi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di setiap ruangan kelas kita, membuat Tuhan tersenyum. Matius 6:33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan padamu. Karena kita sekolah Katolik, basisnya harus namanya kitab suci ya. Coba tepuk pundaknya. Coba katakan, hai sahabat, tolong bersihkan hatimu. Hatimu menggambarkan wajahmu, menggambarkan bahasa tubuhmu. Pak Saud tinggi SQ-nya, tahu dia mana yang rendah hati, mana yang menolak. Guru yang tinggi SQ-nya pasti juga tinggi spiritualitas, mudah menangkap gelombang. Kalau begitu, coba katakan, hai sahabat, yang lalu biarlah berlalu. Kalau selama ini dominan, rasional, hari ini perkuat spiritual. Mari kita berdiri dalam Yesus kita bersaudara, kita nyanyi. Ayo berdiri Pak. Boleh bergerak. Dalam Yesus, wajah ceria, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Salaman kiri kanan sambil tertawa. Yesus kiri kanan salam. Ada sukacita. Salaman kiri kanan. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada. Boleh pasangan berdua-dua, hadap kiri kanan gerak. Pasangan berdua-dua, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Berdiri ya.
Laki-laki dengan laki-laki, angkat tangan, angkat dua tangan. Oke, angkat dua tangan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, angkat tangan. Oke, siap? Coba katakan 3 kali, dua tangan ke atas. Tuhan Maha Baik, sama-sama. 3 kali. Tuhan Maha Baik. Silang, silang. Saya baik, silang. Saya baik. Saya baik. Saya baik. Saya baik. Coba mendekat, tutup pundak yang di depan, katakan sahabatku juga baik. Sahabatku juga baik. Sahabatku juga baik. Pelukan, katakan kita sama-sama baik. Pelukan, pelukan. Kita sama-sama baik. Kita sama-sama baik. Kita sama. Ulang. Ulang ya. Oke. Oke, angkat tangan. Katakan Tuhan Maha Baik sama-sama. 3 kali. Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Silang, saya baik. Saya baik. Saya baik. Tutup pundaknya, sahabatku juga baik. Sahabatku. 3 kali, sahabatku juga baik. Pelukan, kita sama-sama baik. Kita sama-sama baik. Kita sama-sama baik. Tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Ya, teman-teman, mulai hari ini lebih bagus jangan bicara. Diam itu omas, kalau itu menghindarkan konflik. Tadi kan sudah banyak dibicarakan ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi mulai hari ini, kalau Bapak Ibu berbicara, kalimatnya harus kalimat positif. Alkitab berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu memberi jawab pada setiap orang. Pertanyaan saya, dalam satu hari di kelas, Bapak Ibu lebih banyak memuji anak atau menyalahkan anak? Iya, ini sekolah Katolik loh ya. Ini sekolah Katolik yang penuh kasih ya. Harus lebih banyak memuji anak. Kembali tadi kan, kepala kita ini kan tidak terlatih. Mulai hari ini, tolong kiri kanan saling memuji dulu, saling memuji. Coba kiri kanan, saling memuji. Coba saling memuji. Ya, coba. Ayo. Katakan, hai sahabat, komitmen kita yang pertama, lakukan MPD, manajemen positif, disiplin. Kapan saja, di mana saja, selalu positif. Itulah pertanda SQ-nya sudah matang. Yang lalu, biarlah berlalu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Jawabnya selamat siang, siang kerja keras. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, jawabnya selamat sore, murid pintar gajian. Selamat sore, murid pintar gajian, ya kan? Selamat malam, raos pisan. Selamat malam, raos pisan. Oke, selamat pagi. Selamat siang, kerja keras. Selamat sore, murid pintar gajian. Selamat malam, raos pisan. Oke, kalau begitu apa masalah kita? Saat ini sudah masuk kepada, kalau di teknologi disebut namanya revolusi industri 4.0.
Tenaga manusia disubstitusi sebagian oleh robot. Kecuali yang aman di era manapun, yang aman profesi adalah guru. Aman. Jadi udah benar bapak-bapak jadi guru. Sama seperti saya kan guru juga kan? Betul. Guru. Saya kan lama dosen. Tahulah saya dunia pendidikan kan? Lama, tahulah saya dunia pendidikan. Dan saya ikuti mereka belajar. Saya ikuti karena kita kan motivator. Yang pertama, guru akan aman ya. Tapi tolong tingkatkan profesionalisme. Tadi kan dijelaskan oleh beliau berdua, sangat luar biasa. Kalau kuat spiritualitas aman semua. Dia beyond rasio. Kecerdasan spiritual itu kan cerdas Tuhan kan, melampaui kecerdasan rasional. Maka tolong sekolah ini jangan kelola dengan demokrasi, tapi teokrasi. Sekolah ini jangan kelola dengan demokrasi, suara banyak-banyakan. Tapi kelola dengan kristokrasi dan juga teokrasi. Hadirkan sang pencipta di ruang kerja kita. Melalui apa? Tolong teman-temanku perkuat 5 hal. Yang pertama, katakan andaliman sama-sama. Andaliman. Selalu andalkan iman. Percayalah Bapak Ibu, kalau selalu mengandalkan iman, cara pandang kita berubah. Kenapa? Di SD sampai doktor yang dominan diajarkan apa? Kan rasionalitas. Jarang diajarkan itu SQ. Jadi pelajaran dari pastorin dan suster. Saya memang bukan teolog, tapi saya sangat suka spiritualitas. Karena etos kerja itu kan spiritualitas. Yang kedua, tolong Bapak Ibu jaga hatinya. Hati suci ya. Pertama apa? Iman. Percayalah kalau kita beriman, mantap semua kan. Apapun kata orang tak juga baik. Dihina orang kita ampuni dia. Tadi ada pertanyaan. Bagaimana kita supaya selalu tenang? Berdoalah. Kalau ada orang benci kita, jangan balas. Karena kita punya harga diri kan, tersinggung juga kan, manusiawi kan. Solusinya adalah berdoa kepada Tuhan sampai mampu mengampuninya. Pasti bisa. Siapa tahu sesama guru selama ini sering menyakiti ya. Jangan dendam. Okumenenya nggak jalan. Okumene inklusifnya kan. Yang ada okumene eksklusif. Siapa tahu di antara Bapak Ibu selama ini disakiti. Ampuni dia sekalipun dia tidak minta ampun. Kita mengampuni bukan untuk kita. Kita muliakan Tuhan ya. Betul ya? Siapa tahu ada yang menyakiti kita. Tanpa minta ampun dia, ampuni dia. Ya Pak ya? Betul? Tolong bapak-bapak kepada ibu lemah lembut di rumah ya. Ya Pak ya? Lemah lembut ya. Ya Pak ya? Tolong Pak ya. Tolong ibu-ibu juga lemah lembut kepada anak. Siapa yang suka jewer selama ini pulang dari sini peluk dia. Mama telah bertobat. Harus begitu. Kenapa emang? Itu kan bekal dia di masa depan. Spiritualitas ya. Yang pertama tadi apa? Perkuat apa? Iman. Ada ayatnya tuh. Matius 17:20 ya. Yang kedua, tolong kita jaga di sekolah ini, tolong jaga hatinya selalu suci. Orang yang menjaga hatinya yang suci selalu melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sifat Allah itu kan pengasih kan? Yang ketiga Bapak Ibu, tolong selalu berpikir positif. Jangan lihat sekolah yang dari negatifnya, tapi positifnya. Jangan lihat negara yang dari negatifnya, sekalipun di sana ada orang yang kurang berkenan ya, doakan. Pelajaran kedua, kita jangan seperti itu jadi pemimpin kan. Jangan menghakimi ya, karena engkau tak punya hak menghakimi. Menghakimi adalah urusan Tuhan kan. Siapa tahu guru ada misalnya tanpa disengaja kepala sekolah menyakitimu, ampuni kepala sekolah itu. Kenapa? Setiap hari engkau ketemu kepala sekolah, nggak nyaman perasaannya. Sesama guru juga ya, tolong semua rendah hati. Jangan saling merendahkan ya, tapi saling meninggikan. Ini kan karakter ya. Betul Pak ya? Tolong ya, siapa tahu selama ini kan ada yang masih terpendam ya. Ingat, katakan, hai laki-laki. Hai laki-laki. Hati-hati bicara kepada wanita. Pengingat sejati, katakan, pengingat sejati. Kata-kata wanita adalah guru besarnya. Iya, hati-hati berbicara dengan wanita. Diingat. Demikian juga kepada murid ya. Tolong mulai besok
mulai besok itu kalimatnya dijaga ya. Betul ya? Oke, yang pertama tadi boleh pertama Pak? Iman. Iman ya. Yang kedua, hati. Yang ketiga, berpikir. Empat, berbicara penuh kasih. Lidah kita ini harus penuh kasih. Jangan menyakiti siapapun. Termasuk kalau macet jalan raya, engkau dipotong, jangan suka maki-maki. Walaupun itu jalanmu ya. Oh iya, ini dimanapun hadirkan Tuhan ya. Hadirkan ya. Kan udah bicara spiritualitas ini. Sudah masuk aplikasi nih kan. Yang kelima, katakan mental surplus sama-sama. Mental surplus sama-sama. Mental surplus. Kalau diminta 2 kasih 4. Coba goyang pundaknya. Goyang pundaknya. Hei kawan guru. Kawan suster. Perawat. Dokter. Sebelum keluar dari ruanganmu, dia pintar dan dia sehat. Dia pintar dan dia sehat. Sehat rohnya, sehat jiwanya, sehat tubuhnya ya. Betul ya? Nah, jadi pertama tadi coba sama-sama. Iman. 2, hati suci. 3, berpikir positif. 4, berbicara penuh kasih. 5, memberi surplus. Oke, aplikasi sama-sama. Dalam menghadapi, katakan, dalam menghadapi era digital, perkuat 5 hal dalam diri. Coba putar begini. Anda 5 sama-sama. Anda 5. Putar-putar. Andalkan iman. Pegang hatinya. Hati suci. 3, berpikir positif. 4, berbicara penuh kasih. 5, memberi surplus. Oke, 1, Anda 5. 2, hati suci. 3, berpikir positif. 4, berbicara penuh kasih. 5, memberi surplus. Coba katakan kepada yang di samping, hei kawan. Di antara kelima itu, yang mana yang sudah lulus? Lulus semua ya. Lulus semua ya. Biarlah berproses ya. Lulus semua. Yang kedua, tolong Bapak Ibu guru harus paham apa bedanya 4.0 dengan 5.0. 2 hal yang berbeda. Kalau di teknologi, revolusi industri adalah 4.0. Tenaga manusia diganti menjadi robot. Tapi kalau 5.0, 3S. Super Smart Society. Semua dikendalikan oleh HP. Transaksi dikendalikan semua. Sudah masuk kepada level itu. Tapi biasanya di Jepang, kita pun orang-orang pengusaha itu kan mana pernah lagi ke bank. Itu namanya 3S. Teman-teman juga bisa melakukan itu dan mengajar. Buat video, kirim pada mereka. Maka metode mengajar kan 3 kan? 1, tatap muka sama-sama. Tatap muka. Apa yang disebut namanya? Disebut apa itu? Ada kan luring, daring. Ya kan itu kan harus tahu kan? Pertama apa? Tatap muka. Disebut namanya apa itu? Luring. Ketemu. Selama COVID kemarin kan nggak ada luring kan? Yang ada daring. Melalui apa? Teknologi. Jadi era 5.0 sudah pendekatan teknologi. Yang kedua, kombinasikan. Hybrid. Jadi guru tolong buatkan modul yang dengan video, buatkan juga modul untuk ketemu. Tergantung situasi ya. Itu menghadapi di era digital. Ada modul dengan IT, ada tatap muka kan itu kan? Juga kombinasikan. Tapi kalau saran saya sepanjang masih aman, lebih bagus tatap muka karena rohnya sama-sama bekerja. Kecuali situasi harus memang dikirim dengan teknologi ya. Ibu ya. Jadi yang pertama tadi 4.0 apa? Revolusi industri. 5.0 3S. Apa itu? Super Smart. Artinya teman-teman guru kalau tanya di luar harus tahu membedakan ya. Sekolah Katolik soalnya kan harus pintar-pintar ya. Yang lalu biarlah. Maka muncullah namanya VUCA. Ada 4 yang muncul.
Akibat teknologi muncul apa? VUCA. Yang pertama gejolak. Terjadi gejolak kan? Yang kedua uncertainty. Nggak bisa diprediksi. Nggak ada kepastian. Hanya Tuhan yang pasti. Maka pertama tadi jawabnya apa? Undeliman kan? Yang memastikan itu kan iman. Yang ketiga adalah complexity. Kompleks. Yang keempat ambigu. Tidak jelas. Abu-abu. Tolong jangan ada guru yang ambigu. Nggak jelas tujuannya di sini mengajar apa. Guru yang tidak mempunyai misi di yayasan Katolik adalah ambigu. Harus jelas ya. Inilah akibat teknologi dan juga COVID kemarin. Apa itu? Sama-sama. VUCA. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah yang pertama tadi saya katakan iman ya. Betul ya? Apapun gejolaknya, andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri ya. Biarlah Tuhan mengandalkan diri kan? Andalkan iman. Kemudian juga teman-teman, saya akan bagikan hari ini ada 8 etos kerja profesional. Yang kedua juga untuk SMK, SMA, tolong persiapkan murid-murid kita kalau dia nanti bekerja supaya produktif. Kenapa? Indonesia masih rendah tingkat produktivitasnya. Itu masalah negara. Siapa yang membangun itu? Sekolah. Sekolah adalah bunda dari semua profesi. Sama-sama. Sekolah adalah bunda dari semua profesi. Kalau sekolah sakit, profesi sakit. Saya tahu Bapak Ibu gaji kita nggak besar. Tapi ingatlah, surga adalah milikmu. Itu aja pikirannya. Saya tahu, tidak seperti pengusaha ya. Tapi bersyukurlah atas apa yang terima. Bahagialah. Kenapa? Sebenarnya kepala sekolah bukan tujuan. Coba katakan, hai sahabat, jangan ambisi kepala sekolah. Itu bukan tujuan. Tujuan sejati berdampak pada murid. Berdampak. Guru pun bukan tujuan, tapi guru itu berdampak pada murid. Saya tidak mungkin Bupati Taput karena itu bukan panggilan saya dan saya nggak bahagia di situ. Saya bahagia kalau mengajar. Kenapa? Berdampak bagi orang mendengarkan itu kan? Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat. Iya ya. Kadang-kadang selama ini ada orang baru diangkat kepala sekolah, kita ribut di luar. Ingat, kepala sekolah bukan tujuan. Tujuan adalah menjadi saluran berkah. Bukan berapa posisi kita, tapi apa dampak kita di sekolah ini. Selamat pagi. Selamat siang. Hai sahabat, hindarkanlah wajah-wajah. Coba goyang pundaknya. Hai sahabat, jauhlah wajah dari sini. Soalnya, kalau ada guru seperti ini, mental muridnya rusak. Tolong teman-temanku, di sekolah Katolik tidak ada persaingan. Yang ada persekutuan sama-sama. Hai sahabat, di sekolah Katolik tidak ada persaingan. Persaingan basisnya rasionalitas. Yang ada persekutuan basisnya spiritualitas. Jangan pernah menganggap satu sama lain saingan ya. Tapi berlomba-lomba memberikan yang terbaik. SQ ini ya. Tolong jangan dianggap yang lain bersaingan. Bahasa akademik itu, bahasa spiritual nggak seperti dia. Yang lalu biarlah. Hai sahabat, guru baru, hormati seniormu. Hai senior, engkau harus duluan menyapa juniormu. Jangan beda lah. Tas dulu. Coba katakan, hai sahabat. Katakan, hai sahabat. Hei yang senior, dengar itu.
Yang junior, engkau juga. Jangan so tahu juga. Walaupun sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Gitu cara membangun komunikasi ya. Walaupun sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Menghargai yang menjelaskan. Iya. Yang lalu, coba hati-hati. Tolong teman-teman, jangan pikiran sadarnya tidak pemarah, tapi bawah sadarnya pemarah. Dikatakan, aku bukan pemarah, aku orang sabar. Tapi begitu ada mengganggu langsung marah dia. Katakan, hai sahabat, pikiran sadar tidak mau marah, tapi bawah sadar marah. Ingat, guru, dokter, suster, perawat, demikian juga kita usaha, 88% digerakkan pikiran bawah sadar, hanya 12% pikiran sadar. Coba, siapa yang tidak sadar berdamai itu baik? Betul nggak? Betul nggak? Coba ada benci engkau, mau nggak? Itu bawah sadar. Sadar berdamai itu solusi terbaik atas masalah. Tapi begitu ada membenci dia, susah dia untuk memaafkan. Itulah bawah sadar. Berarti selama ini pendendam. Tidak ada orang tiba-tiba pemarah. Tidak ada tiba-tiba orang lemah lembut. Maka latihlah dirimu beribadah. Karakter itu dari mana? Coba katakan. Membangun karakter sama-sama. Membangun karakter. Tanam pikiran. Coba katakan. Tanam pikiran. Petik tindakan. Tanam tindakan. Petik kebiasaan. Tanam kebiasaan. Petik karakter. Tanam karakter. Petik berkat. Maka nasib orang, berkat orang tergantung karakternya. Salaman. Hai sahabat, perbaiki karaktermu supaya berubah nasibmu. Kalau mengajar, jangan pas-pasan. Harus surplus di atas harapan murid. Betul nggak? Kan mentor berkelimpahan ya. Jangan pas-pasan ya. Harus yang lalu biarlah. Hai sahabat, coba katakan, janganlah kutuki kegelapan. Sama-sama. Janganlah kutuki kegelapan. Tetapi jadilah cahaya bagi kegelapan itu. Apapun yang terjadi di sekolah kita tidaklah penting, tapi sikap kita, perilaku kita atas masalah itu adalah segala-galanya. Jadi di kelas kita, dimanapun di rumah sakit kita, tidak perlu apa masalahnya. Yang perlu kita dengar apa respon kita. Anak pintar responnya apa, kurang pintar responnya apa, kan menentukan kan? Jadi apapun masalah yang kita hadapi tidaklah penting, tapi respon kita adalah segala-galanya. Selamat pagi. Coba, apa masalah dalam video ini? Bu, apa masalah video itu?
Pertama, kurang komunikasi ya. Yang kedua, beda persepsi. Coba goyang pundaknya, katakan, hai sahabat, hati-hati engkau. Bagi engkau, pengalamanmu benar 1000%. Bagi dirimu, bagi orang lain, belum tentu benar. Kenapa konflik? Selalu memaksakan kehendaknya. Maka tolong, kalau ada rapat di sekolah, perkuat komunikasi. Perkuat komunikasi. Jangan pernah berdebat di sekolah. Perhatikan, kalau engkau berdebat, silent conflict. Orang yang berdebat cirinya memaksakan kehendak. Betul nggak? Berdialoglah. Beda ya. Kalau berdialog, terima kasih pendapatnya. Tanpa didebatkan, pendapatku demikian. Itu SQ. Jangan langsung ingin mengcounter, jangan bangga melemahkan orang. Karena di sekolah kita diajarkan begitu, kalau orang presentasi dulu kan, di mana kelemahannya. Sekarang tolong ubah cara pandang, lihatlah kelebihannya, jangan kelemahannya. Lihatlah kelebihan sekolah ini, maka kelebihan akan menjadi besar. Tapi kalau engkau fokus pada kelemahan, sekolah ini akan kerdil. Cara pandang ini. Ada 1000 alasan suster yang bisa disyukuri di sekolah ini. Tak satu alasan pun untuk mengeluhkan sekolah ini. Sadarlah, 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 sadarlah. Coba bayang, sadarlah. Hai sahabat, jadi kalau engkau selama ini di belakang suka mengeluh, kau salah pilih di sekolah ini ya. Bukan tempatmu ini ya. Ya Bu ya, tempat kita di sini adalah tempat bersyukur. Contoh ya. Alasan pertama, sebagai guru, sebagai dokter, suster, perawat, kan anugerah Tuhan kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Maka syukurilah ya. Berapapun gaji Bapak di sekolah ini, syukurilah. Gaji Bapak katakanlah 500. Di luar sana Pak, untuk mendapatkan 500 nggak jelas. Kedua, Bapak jelas statusnya, guru. Satpam ya. Nggak nganggur. Kerja di mana? Nganggur nggak mungkin kan? Sadarlah. Ini kan SQ ini kan, betul ya? Jadi hari ini komitmen, jangan lagi ada yang mengeluh ya, yang ada bersyukur. Katakan, hai sahabat, gampang melihat guru, karyawan, dokter, perawat yang suka mengeluh. Pertama, nggak nyaman duduk dekat dia. Yang kedua, wajahnya cepat tua. Iya. Teman-temanku, ya, kenapa? Sesuatu yang serius disampaikan dengan rileks dapat ya. Sesuatu yang serius disampaikan dengan tegang nggak dapat. Materi itu dalam. Ada 3 sikap orang, karakter orang pada masalah. Pertama, dia berkarakter accuser. Bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Iya, accuser, provokator. Iya, betul ya gitu kan. Dia lebih senang mendengarkan berita buruk daripada berita baik. Itulah ciri-ciri. Coba katakan, hai sahabat. Bukan kau itu kan. Yang lalu biarlah. Ikan daya ingatnya masih ada kan? Ada. Yang kedua, excuser. Kenapa muridnya tidak menguasai pelajar yang disalahkan laboratorium? Kurang perlengkapan. Ingat Bapak Ibu, mengajar dengan hati ya. Kalau engkau berhikmat, kalaupun kurang teknologi, engkau pasti mampu membuat dia pintar. Pasti. Engkau pasti kreatif. Saya juga guru kawan. Nggak ada laboratorium. Kan bisa disimulasikan. Teknologi ada kan? Maka guru harus belajar IT juga kan? Harus belajar.
Saya kira di ruangan ini saya kan paling tua, tapi masih mengikuti IT. Tolong teman-temanku, jangan lebih banyak menonton yang aneh-aneh di YouTube daripada pelajaran. Habis pulsa. Goyang-goyang dulu, goyang. Hai sahabat, kau tanpa sadar lebih suka kau nonton politik daripada pelajaran. Lama-lama politik di sekolah kan, bukan? Yang lalu biarlah. Oke, katakan, hai sahabat, tinggalkan accuser, tinggalkan excuser, menyalahkan orang, alat, jadilah chooser. Kualitas tertinggi guru dan karyawan dokter adalah ketika dia menjadi saluran berkat di mana saja. Kualitas tertinggi manusia ketika dia menjadi saluran berkat, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Bu ya, berkat bagi semua alam ya. Jadi tolong teman-temanku, guru, karyawan seterusnya, tolong berkat di sini ya, saluran berkat. Yang lalu biarlah diberkati menjadi saluran berkat. Engkau telah lebih dulu mendapatkan berkat kan, oksigen. Katakan, sadarlah, sadarlah, sadarlah. Katakan, hai sahabat, refleksi. Di antara ketiga ini mana kita dominan? Coba, nggak usah jawab. Selama ini mana kita dominan? Itu menentukan arah yayasan kita. Kalau nomor 1, nomor 2, kita jalan di tempat. Nomor 3, kita bergerak ya, maju tak gentar ya. Mudah mengatakan itu, melakukannya selama hidup. Mudah mengucapkannya, mudah memahami, tapi latihannya selama hidup. Nggak pernah orang lulus karakter. Kompetensi lulus mudah, matematika 6 bulan selesai, tapi karakter selama hidup. Maka masalah manusia apa? Bukan pengetahuan keterampilan, tapi karakternya. Usul saya nanti suster, ketua yayasan, ada 8 etos tiap pagi diafirmasi. 8 etos ya. Nanti ada kita bicara, diafirmasi. Karena itu adalah penguat. Oleh karena itu kita bersepakat, hari ini kita menjadi solusi. Kalau ada mogok, dorong. Solusi ya. Manusia kualitas tertinggi ketika dia saluran berkat. Mulai dari rumah ya. Mulai dari rumah, gereja, sekolah ya, di jalan juga ya. Dengan tetangga juga berdamai semua ya. Siapa itu? Oh, pantasan itu guru sekolah Katolik, suka damai. Tapi kalau dibilang kita konflik, oh pantasan. Jangan yang negatif pantasannya ya. Sepakat ya, mulai sekarang tolong kita jaga diri kita. Karena kita guru ini. Saya pun Bapak Ibu, ya semoga Tuhan selalu memberkati. Saya jaga, boleh cek saya punya Facebook. Tes nanti ada saya punya TikTok, 120 motivator. Itu pasti semua kalimatnya positif. Kenapa? Harus kita programkan diri kita positif. Kenapa? Itu SQ. Jangan main-main yang negatif ya. Perkuatlah yang positif. Banyak orang nonton 300.000 kan lumayan kan? Betul ya? Bukan masalah orang mengundang atau tidak, tapi itu kewajiban kita. Selamat pagi. Selamat siang. Betapa kita tidak bersyukur. Tahu lagu ini? Nyanyi? Ayo berdiri. Wajah ceria. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Satu ketuk. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Hai sahabat, duduklah. Yang lalu biarlah saya titip dulu ini. Tolong mulai besok, saya tidak tahu di kelas itu ada yel-yel enggak?
untuk murid? Ada nggak? Ada nggak? Ada? Saya titip besok. Jadi Bapak Ibu, cara membangun motivasi, pertama bernyanyi, berdoa, yang kedua afirmasi positif. Coba besok kalau Bapak Ibu suster mengajar atau di rumah sakit kepada sama, kalau misalnya Bapak Ibu guru, kalau guru berkata selamat pagi, murid menjawab, pagi, 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 semangat. Murid menjawab ya. Betul? Untuk murid ini, untuk murid. Kalau Bapak Ibu berkata selamat siang, 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 bukan kerja keras, tapi belajar keras. Itu untuk sugesti positif ya, afirmasi positif. Belajar keras, harus ditanamkan itu. Tidak ada orang pintar, yang ada yang rajin. Tidak ada orang bodoh, yang ada yang malas kan? Harus tahu itu anak-anak. Yang ketiga, selamat sore, sore-sore nilai 100. Karena dia belajar keras, kan buahnya 500. Harus berpeluang engkau mencari makanan. Bukan itu kan, ilmu pun seperti itu. Nggak ada tiba-tiba turun dari langit kan? Selamat sore, 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 raos pisannya. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Belajar keras ya, untuk murid. Kalau kita udah lolos kan, selamat sore, 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 nilai 100. Selamat malam. Kalau Bapak Ibu berkata, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 boom. Supaya auranya jalan. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 boom. Siapa kita? Murid pintar, berkarakter mulia, saluran berkat. Murid tidak mungkin saluran berkat kalau bukan pintar dan kalau bukan baik. Dua syaratnya, pintar dan baik, baru saluran berkat ya. Bisa besok ya? Bisa? Oke. Bernyanyi, berdoa, baru sini. Selamat pagi. Semua tangan begini, semua tangan begini. Coba wajahnya. Wajah baru gajian. Selamat siang. Iya. Selamat sore. Selamat malam. Malam. Iya. Katakan, hai sahabat. Kenapa Pak Saud membuat tertawa? Supaya keluar namanya hormon endorfin. Jadi kalau teman-temanku mengajar dengan sukacita, dengan gembira, keluar namanya hormon apa? Endorfin. Tidak akan lelah. Murid pun begitu. Kalau dari awal sampai akhir positif, semangat, tidak lelah menerima apa? Pelajaran. Kata kuncinya adalah guru menjadi kunci sukses. Selamat pagi. Coba tangan begini. Goyang-goyang. Hai sahabat. Usiamu belum ada 60. Sudah goyang-goyang tangannya. Orang yang stres mudah goyang-goyang. Jadi harus semangat. Harus semangat. Yang lalu biarlah. Nah yang kedua Bapak Ibu, long life learning. Long life learning. Tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Belajar intinya adalah berubah. Belajar intinya adalah berubah. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari pesimis menjadi optimis. Negative thinking menjadi positive thinking. Berubah. Tolong satu hari ini ada perubahan ya. Mulai pagi tadi kan sangat bagus materinya kan, spiritualitas. Berubah. Walaupun kalau digunakan pikiran sadar aman. Kemudian ada 4 kecerdasan. Coba katakan IQ sama-sama. EQ, EQ, SQ. Sama-sama IQ, EQ, SQ, EQ, EQ.
SAQ. SQ. Coba. Sama-sama. Intelligent quotient. Pegang kepala, pegang kepala. Hai sahabat. IQ. Isi kepala. Emosional. Perasaan. Adversity. Menghajar orang. SQ. Memuliakan Tuhan. Selama ini kita yang mana dominan? Iya. Betul. Itu masalah kita. Maka yang benar adalah tolong IQ dasarnya SQ, berpikir positif. Emotional quotient tanpa SQ pamrih, suka nuntut. Tapi emotional quotient basisnya SQ tulus ikhlas. Bagaikan masuk kamar mandi. Tulus. Lepas semua. Nggak ada yang ditahan-tahan. Coba goyang-goyang. Hai sadar, hai sahabat. Coba katakan, hai sahabat. Untuk mengukur perasaan tulus, bayangkan di kamar mandi. Nggak ada bebas. Coba ditahan-tahan, anyang-anyangan. Metafornya mudah ya. Yang ketiga, adversity quotient. Adversity quotient adalah kecerdasan menghadapi kesulitan. Kalau adversity quotient tanpa SQ suka mengorbankan orang. Mengorbankan orang dia. Tapi kalau dia SQ rela berkorban, menyangkal diri ya. Maka teman-teman tolong di sekolah ini buatlah SQ dasar dari IQ ya. Betul? Dasar dari emosional. Dasar dari apa? Adversity ya. Adalah lebih bahagia orang memberi daripada menerima. Kenapa ada guru tidak bisa berubah? Ada 3 disebut namanya fixed mindset. 1, mental block. Apapun kata orang nggak peduli dia. Apalagi yang menyampaikan itu di bawahnya. Apalagi anak-anak. Padahal anak-anak banyak yang dukung saya. Pertama, apa yang menghambat sama-sama? Mental block. Gak mau dengar. Yang kedua, arogan. Dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Orang yang merasa hebat tidak akan pernah mendengar apapun. Padahal yang Tuhan kan hebat kan? Kita ini kan debu. Yang ketiga, illusive superior. Dia kira dia pintar padahal nggak pintar. Coba goyang pundanya, goyang pundanya. Hei sahabat. Hei sahabat. Hati-hati. Jangan ada lagi toksik, racun itu. Hati-hati ya. Ada 3 penghambat. 1 apa? Sama-sama. Guru harus tahu ini ya. Harus tahu guru. 1 apa? Harus hafal. 1. Yang kedua? Yang ketiga? Sudah bertobat kita? Sudah? Yang lain biarlah. Guru bisa berubah. Yang pertama kalau dia memiliki kesadaran tentang rendah hati, humble. Guru akan berubah kalau dia memiliki sifat rendah hati. Sudah tahu, tapi tetap aja dia menerima. Tanda guru yang rendah hati, sesuatu yang dia ketahui, terima kasih, terima kasih. Tapi guru yang menolak, sudah tahu saya itu bedanya ya. Udah tahu saya itu, nggak usah lah kan itu kan. Maka dia asik dengan HP-nya kan, tapi terima kasih dengan main HP ya. Yang lalu, yang kedua, coba katakan blind spot. Coba katakan blind spot. Coba katakan kepada suami, hai sahabat, sudah banyak engkau tahu, tetapi masih sangat banyak yang belum engkau tahu. Maka dengarkanlah. Apa namanya? Blind spot. Titik gelap ya. Yang ketiga adalah disebut namanya suffering. Suffering sama-sama, suffering. Suffering. Coba katakan, hai laki-laki, saya percaya tidak ada guru Katolik yang merokok. Betul? 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 Tidak ada kan? Tidak ada ya? Amin. Kalau ada 2 tahun lagi bertobatlah. Coba katakan, hai guru laki-laki sama-sama.
hilang wibawamu di hadapan murid kalau engkau merokok. Angkat tangan. Angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Semua angkat tangan. Coba katakan, hai sahabat guru, sadarlah kalimatmu sudah bagus, tetapi perbuatan masih perlu diperbaiki. Selama ini guru yang bagus pertama datang di kelas menyapa murid duluan, bukan sebaliknya. Guru yang ditunggu, murid duluan. Sadarlah, yang lalu biarlah. Angkat tangan semua, coba katakan, hai sahabat, murid lebih percaya perbuatan daripada perkataan. Coba katakan, murid sama-sama, murid lebih percaya perbuatan daripada perkataan. Coba teman-temanku simak kalimat saya. Lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya katakan ya. Oke, lakukan ya. Apa yang saya katakan, mohon Bapak Ibu suster lakukan. Putar. Yang saya katakan ya. Lakukan apa yang saya katakan. Putar cepat. Ayo. Cepat. Tepuk dadu. Bego di mana Bapak Ibu? Ibu Bapak itu tes. Apa yang saya katakan mohon lakukan. Yang Bapak Ibu ikuti kata-kata saya atau perbuatan saya. Perbuatan. Murid lebih percaya perbuatan daripada perkataan. Maka besok pertama datang di kelas, terakhir pulang ya. Betul ya? Janganlah guru yang ditunggu. Tapi guru adalah menunggu. Kan hamba kita ini, kan pelayan ya. Betul ya, pelayan ya. Angkat tangan. Sadarlah. Apa yang saya katakan sama-sama. Mohon lakukan, putar. Yang saya katakan ya putar. Ayo cepat. Sadarlah. Tepuk dagu. Coba salaman kiri kanan. Hai sahabat. Salaman kiri kanan. Hai sahabat. Bagus. Guru sekolah Katolik. Cepat juga sadar. Yang lalu biarlah. Nah, coba katakan, hai sahabat guru. Ada 3 yang di training. Sama-sama 3H, Semua katakan head. Sama-sama head, hand, heart. Sama-sama head, hand, heart. Sama-sama head, hand, heart. Katakan, hai sahabat, isilah kepala murid dengan konsep-konsep. Dengan menggunakan metafor pohon. Coba, 1, pohon itu nomor 1 apa? Tolong sistematik. Pohon. Akar. Jangan lompat-lompat ya. Koheren. 1 apa? Akar. Yang kedua, batang 3. Jangan lompat. Sebelum ranting. Cabang. 4. Ranting 5. 6. Katakan, hai sahabat. Kalau mengajar, mengisi otak, 1 akar. Etimologi dan definisi bagi anak harus jelas. Etimologi asal-usul kata dan definisi harus jelas. Itu akarnya. Yang kedua, batang harus jelas bagi anak prinsip ilmu. Yang ketiga, jenis-jenis kan cabang-cabang kan? Betul ya? Selanjutnya, apa fungsi ilmu ranting kan? Ranting itu mengantarkan sari makanan ke daun kan? Daun itu apa? Mengolah makanan. Harus tahu murid kita sebelum keluar dari kelas, tahu dia proses ilmu itu dalam kehidupan. Harus tahu.
Jangan bingung. Mengajar jangan dangkal Bapak Ibu ya. Anak-anak stres kalau dangkal. Sesuatu yang sulit, sampaikan dengan ilustrasi. Kemudian manfaat ya. Tolong teman-temanku kalau mengajar, tolong detail supaya anak-anak kuat. Jangan global. Nggak mungkin anak-anak otaknya cerdas kalau nggak tahu dia detail. Yang kedua, coba goyang tangannya. Goyang tangannya. Hai sahabat, coba nunduk. Ini akarnya sama-sama. Ini akarnya. Ini batangnya. Ini cabangnya. Ini rantingnya. Ini daunnya. Ini bunganya. Tolong dipraktekkan di kelas itu. Itu cara melatih ya. Pegang nih. Pegang. Hai sahabat, otaknya sudah bagus, tangannya terampil, supaya berguna ilmunya, didiklah karakter, values. Didik karakternya ya. Contoh, kalau matematika, perilaku apa kira-kira menurut Bapak Ibu perilaku yang perlu ditanamkan? Matematika. Perilaku apa? Matematika guru harus tahu itu. Nilai apa? Memahaminya. Tapi ketika masuk dalam kehidupan, dia pimpinan proyek. Satu, perilaku apa yang tunjukkan? Jujur. Betul? Yang kedua? Teliti ya. Yang ketiga, kerja keras karena panas kan? Coba salaman. Hai sahabat, engkau nampaknya lupa itu. Nggak bisa lepas dari tiga dia. Pertama, sama-sama. Sama-sama. Pengetahuan. Sama-sama pengetahuan. Keterampilan. Karakter ya. Sukses hanya 20% pengetahuan keterampilan, 80% adalah karakter. Small is beautiful. Guru gagal bukan kurang pintar. Boleh perhatikan itu. Pejabat gagal bukan karena karakternya, bukan karena pengetahuan keterampilan. Banyak dokter tapi jatuh juga ya. Ada profesor jatuh juga ya. Kekuatan Katolik adalah di karakternya ya. Betul? 80%. Selamat pagi. Hai sahabat. Hai sahabat. Yang lalu biarlah ada 3 motivasi. Sama-sama ada 3 motivasi. Sama-sama ada 3 motivasi. Duit, harga diri, ibadah. Selama ini mana dominan? Motivasi duit, kehormatan, atau ibadah? Duit. Coba goyang-goyang dulu goyang. Hai sahabat, engkau bercanda, tapi itu kenyataannya hidup. Hai sahabat, jangan pernah berkata munafik kalau tidak butuh uang. Tidak. Ingat, kalau teman-teman guru, engkau dominan mencari uang, hanya uang yang kau dapat. Harga diri nggak dapat. Menipu pun dilakukan kan? Akar segala kejahatan cinta akan uang. Ketika kita cinta dengan uang, disitulah masalahnya ya. Siapa nggak butuh uang? Saya juga butuh uang, tapi saya nggak mau menjadi uang hamba bagi saya. Tolong kita sadar ya. Jadi jangan kita susah pikirannya kalau terbatas uang. Berdoa, kerja keras kan datang uang kan? Coba goyang-goyang. Hai sahabat, oleh karena itu, jangan lagi mengeluh. Ketahuan kali kau itu. Habis gajian, ceria wajahmu. Habis gajimu, ketahuan sekali. Gajian semangat, tidak gajian pun semangat. Itu lebih enak. Pak siapa Pak? Hah? Tantan. Pak Tantan? Hai laki-laki, jangan kebanyakan uang. Karena laki-laki kebanyakan uang bahaya juga. Kalau wanita aman ya, Menteri Keuangan ya. Oke, sama-sama. Hai sahabat, motivasi mengajar. Sama-sama motivasi mengajar. Bukan uang, bukan kehormatan. Ciri guru yang mencari kehormatan, cirinya
mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Ciri orang yang mencari kehormatan, Bu, mudah tersinggung. Aku orang lama di sini nggak dihargai. Harusnya makin lama makin rendah hati ya. Yang lalu biarlah. Coba katakan. Coba katakan, hai sahabat. Hai sahabat. Ketika telur dipecahkan dari luar, maka kehidupan di dalam akan mati. Coba katakan, hai sahabat. Ketika telur dipecahkan dari luar, maka kehidupan di dalam akan mati. Tetapi ketika telur dipecahkan dari dalam, kehidupan baru akan muncul. Maka mengajar adalah dari dalam, rohaninya atau spiritualitas. Oleh karena itu, berdiri semua, hadap kanan gerak. Berdiri semuanya, hadap kanan gerak. Kita melakukan namanya pijit koinonia. Iya. Pak siapa? Pak Faat. Oke, sorry. Baik. Yang di depan tetap tenang. Oke. Ada namanya pijit koinonia. Kalau saya katakan hujan gerimis, dikerate dengan pelan-pelan. Hujan gerimis. Hujan lebat lebih keras. Hujan lebat. Pijit koinonia, dipijit-pijit. Pijit, ya. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit koinonia. Hujan gerimis. Terus hujan lebat. Pijit koinonia. Yang keras, yang keras, yang keras. Balik kanan gerak gantian. Iya. Hujan gerimis. Bisa aja. Hujan lebat. Pijit koinonia. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit koinonia. Hujan gerimis. Hujan lebat. Pijit koinonia. Oke. Oke. Tetap berdiri ya, tetap berdiri. Coba katakan, hai sahabat. Ada 3 motivasi. 1, material. Uang. Kalau uang motivasi saya, perilaku saya akan rusak. Walaupun uang saya butuhkan, tapi bukan paling utama. Yang kedua, sama-sama. Yang kedua, psikologikal, harga diri. Itu juga mengganggu saya. Hari ini saya mau spiritual. Matius 6:33. Tetap sama-sama kita baca. Tetapi sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan. Coba katakan. Hari ini ibadahmu adalah hidupmu. Hidupmu adalah ibadahmu. Sama-sama, hidupmu adalah ibadahmu. Hai sahabat, apapun engkau perbuat di sekolah kita, rumah sakit kita, yayasan kita, belum tentu dibayar tunai, tapi Tuhan pasti membayarnya. Dengan apa? BTS, Bank Tabungan Sorga. Kalau begitu kita berdiri. Hai sahabat, bagaimana solusi terhadap perubahan teknologi? 1, perkuat iman, perkuat 8 etos kerja. Coba katakan, etos adalah sama-sama
Keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku. Oke, teman-temanku, kan juga berdiri. Kalau melihat pohon durian itu, yang pertama di pikirannya muncul apa? Enak, satu enak. Yang kedua, enak ya? Siapa tadi mengingat spiritualitas itu bagaikan apa? Pohon. Spiritualitas itu kalau ibarat pohon bagian apa? Tadi ada, saya ingat betul itu. Akar. Etos juga adalah akar. Jika ingin mendapatkan buah yang banyak, rawatlah akarnya. Jika ingin mendapatkan buah yang banyak, rawatlah akarnya. Apa itu akar? Iman. Iman harus menjadi karakter ya. Coba goyang pundaknya. Hai sahabat, ketawalah. Yang membangun spiritualitas. Jangan karena dekat kawanmu, engkau lupa diri ya. Oke, coba katakan. Hai sahabat, etos adalah akar kesuksesan. Bila ingin yayasan Mardiwaluyo, yayasan rumah sakit maju, seluruh stakeholder yang berkepentingan, perkuatlah namanya etos kerja profesional. Ada 8 etos kerja. Silakan duduk. Silakan duduk. Coba kita hafal ini. Coba katakan etos 1 sama-sama. Etos 1. Etos 1.